Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, ini sesi yang ke-8 dari pembahasan kita mengkaji Al-Manzumah Al-Baiquniyah yang berkaitan dengan ilmu mustalahil hadits. Kita telah menyelesaikan 21 bentuk dari ulumul hadits yang diterangkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Baik, kita akan memasuki bentuk yang ke-22, yaitu hadits maqlub. Hadits maqlub. Hadits maqlub ini diuraikan oleh penulis bermula dari potongan bait syair yang ke-21 dan disambung dengan bait syair yang ke-22. Ya. Baik. Di bait syair yang sebelumnya, wa ma yukhalif thiqatun bihi al-mala fasyadu wal maqlubu qismani tala. Jadi syad sudah berlalu ya. Sekarang wal maqlubu qismani tala. Ibdalu rawin ma bi rawin qismu wa qalbu isnadin limatnin qismu. Maqlub, kata beliau, dua bentuk. Maqlub ada dua bentuk. Tala, bentuk yang mengikut padanya. Ada dua bentuk yang mengikut pada pembahasan maqlub. Jadi maksudnya maqlub terbagi dua. Iya. Maqlub itu terbagi dua. Ada maqlubus sanad dan ada maqlubul matan. Ada maqlub pada sanad dan ada maqlub pada matan. Ini yang diuraikan oleh penulis. Ibdalu rawin ma bi rawin qismu. Yang pertama, pergantian seorang rawi dengan rawi lain. Ini kisim yang pertama, bagian yang pertama. Kisim yang kedua, wa qalbu isnadin limatnin qismu. Dan mengganti sebuah sanad untuk sebuah matan. Jadi sanad dimasukkan ke sebuah matan, itu adalah kisim lainnya. Baik. Maqlub secara bahasa adalah sarfus syai' an wajhi. Memalingkan sesuatu, membalik sesuatu dari keadaan yang sesungguhnya. Iya. Jadi pada keadaan sesungguhnya dia balik sesuatu itu, maka ini yang disebut dengan maqlub. Disebut dengan maqlub. Dan secara istilah maqlub dibagi oleh penulis menjadi dua. Iya. Beliau tidak terangkan tentang definisi umum akan maqlub tersebut. Iya. Karena memang kebanyakan ulama ketika mendefinisikan maqlub, mereka membagi menjadi dua. Dia katakan ada di matan, ada di sanad. Atau dia sebutkan dengan contoh-contoh supaya memperjelas. Iya. Karena sebagaimana yang disebut oleh muallif Tawdih al-Afkar, yaitu Syekh Muhyiddin Abdul Hamid, bahwa mendefinisikan seluruh hadits maqlub dalam satu definisi, ya, ini adalah perkara yang tidak memungkinkan.
Karena bentuk-bentuk dari hadits makhluk beraneka ragam. Dan hakikatnya juga berbeda-beda. Maka tidak bisa digabungkan dalam satu definisi. Tidak bisa digabungkan dalam satu definisi. Iya. Baik. Itu yang beliau terangkan ya. Namun sebagian ulama ada kadang yang bisa mendefinisikan, dia gabungkan antara definisi dengan kalimat yang mungkin bisa mewakili. Iya. Dia katakan bahwa makhluk adalah alladzi abdala fihi rawihi syai'an bi akhir sanad awil matan aw fihi ma'an imma amdan aw sahwan. Jadi makhluk adalah seorang rawi mengganti sesuatu di dalam hadits. Apakah itu di akhir sanad atau di akhir matan atau di sanad dan di matan sekaligus. Dia ganti secara sengaja atau tidak sengaja. Iya. Baik, mungkin bisa didefinisikan demikian, tapi untuk hakikat dari makhluk ini akan lebih indah kalau kita baca pembagiannya dan contoh-contohnya. Baik, makhluk terbagi dua. Ada makhluk sanad dan ada makhluk apa? Makhluk matan. Iya. Makhluk dalam sanad dan ada makhluk di dalam matan. Dan penulis rahimahullahu taala di sini beliau memulai dengan pembahasan makhluk di dalam sanad. Iya. Beliau katakan ibdalu rawin ma bi rawin kismu. Mengganti nama rawi dengan rawi lainnya itu adalah suatu kisim. Iya. Ini salah satu bentuk ya. Jadi misalnya contoh Ubaidullah bin Umar al-Umari, dia meriwayatkan dari Salim dari Abdullah bin Umar. Iya. Kemudian Salim diganti tempatnya menjadi Nafi'. Jadi Ubaidullah bin Umar meriwayatkan dari Nafi', dari siapa? Dari Ibnu Umar. Maka ini bentuk makhluk. Tapi makhluk yang seperti ini tidak berbahaya. Sebab ainama yadurus sanad yaduru ala thiqah. Sebab sanadnya berputar dimanapun, mau Salim kek, mau Nafi' kek, dua-duanya thiqah. Dua-duanya rawi yang diterima haditsnya. Tapi kalau yang menjadi masalah makhluk antara dua rawi yang apa? Yang berbeda kedudukannya, satunya thiqah dan satunya dhaif. Ini yang menjadi masalah. Jelas ya? Yang menjadi masalah. Baik. Jadi ini salah satu bentuk yang diterangkan oleh penulis rahimahullah. Ada bentuk lain dari makhluk di dalam sanad, yaitu makhluk dalam perubahan nama. Seperti nama seorang rawi, ya namanya Murrah bin Ka'ab. Kemudian datang rawi, dia ganti nama ini, dia balik jadi Ka'ab bin Murrah. Dia balik. Nah, ini makhluk juga ya. Karena itu hati-hati kadang pada sebagian sanad ada penyebutan nama rawi seperti ini, Murrah bin Ka'ab namanya. Tapi akhirnya si rawi membaliknya menjadi Ka'ab bin Murrah. Ya sebab ini memang nama ada yang Murrah bin Ka'ab, ada yang Ka'ab bin Murrah. Ada yang Ka'ab bin Murrah. Baik. Itu bentuk yang kedua ya dari makhluk di dalam sanad. Iya. Dan juga di antara bentuk dari makhluk di dalam sanad adalah seorang rawi, dia meriwayatkan iya dari syekh tertentu sebuah riwayat. Nah, maka datang seorang meriwayatkan darinya sebuah hadits dengan sanad selain dari sanad yang biasa dikenal darinya. Iya. Selain dari sanad yang biasa dikenal darinya, seperti hadits innamal a'malu binniyat. Iya. Baik.
Seperti hadits innamal a'malu binniyat. Dia dari jalan Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Perputarannya pada Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, dari Alqamah bin Waqqas Al-Laythi, dari Umar bin Khattab. Imam Malik pernah meriwayatkan hadits ini. Jadi Imam Malik juga meriwayatkan. Malik berkata haddatsana Yahya bin Sa'id. Jelas ya? Dan itu riwayat Imam Malik. Riwayat Imam Malik ini diriwayatkan oleh banyak murid beliau. Tiba-tiba ada satu orang yang bernama Abdul Hamid bin Abdul Aziz bin Abi Rawat. Dia meriwayatkan dari Imam Malik, bukan dari Yahya bin Sa'id, tapi dari Zaid bin Aslam, dari Atha bin Yasar, dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dia jadikan haditsnya bukan dari hadits Umar bin Khattab, tapi dari hadits siapa? Abu Sa'id Al-Khudri. Iya. Maka ini maklub. Dan kalau terjadi yang seperti ini, itu haditsnya dianggap mungkar. Riwayat rawi ini. Tapi ini dimasukkan juga ke dalam bentuk al-qalb. Sebab dia mengganti sanad yang biasanya dipakai, diganti dengan sanad yang apa? Lainnya. Iya. Diganti dengan sanad yang lainnya. Iya. Dan kadang sebagian ulama, kadang juga sebagian rawi, dan ini pada pembahasan rawi-rawi yang lemah kadang, ada hadits yang masyhur dengan sebuah sanad. Tiba-tiba ada rawi yang meriwayatkan hadits tersebut dengan sanad yang lainnya. Dengan sanad yang lainnya. Dan ini keadaan yang seperti ini, itu biasanya bukti-bukti dari para ulama untuk melihat hafalan seorang rawi. Dan biasanya dari situ tersingkap siapa yang jelek hafalannya. Bahkan siapa yang kadang dia sengaja ya berdusta mengganti apa? Membolak-balik sanad. Iya. Baik. Juga dari bentuk maklub di dalam sanad. Bentuk maklub di dalam sanad, iya, adalah kadang seorang rawi mendahulukan apa yang harusnya diakhirkan. Iya. Contoh misalnya disebutkan riwayat hadits yang diriwayatkan oleh Abu Bakar Al-Hanafi dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Hakim bin Sa'ad, dari Imran Ibn Rabbian, dari Salman Al-Farisi. Jelas ya? Ini perhatikan sanadnya. Abu Bakar Al-Hanafi meriwayatkan dari siapa? Dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Hakim bin Sa'ad, dari Imran bin Rabbian, dari Salman. 5. Iya. Abu Hatim Ar-Razi dalam Al-Ilal berkata bahwa ini isnad maklub, ini sanad terbalik. Harusnya Sufyan Ats-Tsauri dari Imran bin Rabbian, dari Hakim bin Sa'ad, dari Salman. Kalau di awal tadi terbalik ya. Hakim bin Sa'ad dulu dari Imran, tapi kalau menurut Abu Hatim yang benarnya Imran dari Hakim, dari Salman. Jadi ini keterbalikan ya. Keterbalikan. Baik. Kemudian juga dari pembahasan detail di pembahasan hadits maklub, kadang seorang rawi itu mengganti sighatut tahdid. Dia mengganti konteks-konteks periwayatan. Misalnya kalimat harusnya dia berkata haddatsana Al-Hasan. Ya. Seperti tentang riwayat Jarir bin Hazim. Ya. Dia berkata haddatsana Al-Hasan, qala haddatsana Amr bin Taglib. Iya. Qala haddatsana Amr bin Taglib. Baik. Ini ucapan Jarir bin Hazim, haddatsana Al-Hasan, haddatsana Amr bin Taglib. Ini kebiasaannya dari Jarir. Biasanya dia berucap seperti itu. Iya. Tapi ternyata Abu Ashhab dia meriwayatkan hadits yang sama, tapi dia berkata anil Hasan, dari Al-Hasan, qala balagani anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Amr bin Taglib. Telah sampai kepadaku bahwa Nabi berkata kepada Amr bin Taglib.
Beda ya dengan ucapan Jarir. Kalau Jarir Al-Hasan berkata haddatsana siapa? Amr bin Taglib. Tapi kalau Abu Ashhab dari Al-Hasan tidak berkata haddatsana, tapi dia berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau telah sampai kepadaku. Balagari. Ini menunjukkan Al-Hasan tidak mendengar. Ada yang menyampaikan kepadaku tidak disebut. Jelas ya? Maka di sini dalam sigha ada maklub terbalik, artinya diganti di dalam sighahnya. Dan ini diketahui bahwa Imam Ahmad mengatakan bahwa sajia Jarir dia berkata seperti itu. Maksudnya Jarir kebiasaannya dia berkata Al-Hasan dari Amr bin Taglib, itu kebiasaan dia ucapkan. Ya. Dan kalau seorang rawi meriwayatkan apa yang biasa dia ucapkan, itu hafalannya ya, hafalan yang wajar, hafalan yang biasa. Tapi kapan ada rawi yang meriwayatkan berbeda dengan yang biasa, menunjukkan bahwa riwayat yang berbeda dengan yang biasa ini ada tambahan hafalan. Ada tambahan hafalan. Ini kaidah tersendiri ya di bidang ilmu ilalul hadits. Ya, sebab jalan yang biasa ditempuh oleh seorang rawi ya, itu dianggap marjuh, dianggap jalan yang lemah kalau ternyata ada jalan yang tidak biasa ditempuh. Ya, sebab kalau biasa ditempuh misalnya Suhail bin Abi Saleh dari ayahnya dari Abu Hurairah, ini biasa orang ya tidak perhatikan pun pada sanadnya karena sudah terlalu biasa dia sampaikan, dianggap apa? Dianggap hal tersebut ya sudah merupakan haditsnya. Tapi kapan dia berkata Suhail bin Abi Salih meriwayatkan dari Aun bin Abdullah dari Nabi, nah ini baru di luar biasa. Ya. Yang luar biasa ini diterima karena dia perlu tambahan hafalan. Karena begitu dia ungkapkan, ini menunjukkan dia betul-betul hafal riwayatnya. Dia betul-betul hafal riwayatnya. Iya. Ini disebut dengan orang yang yasluku tariqa ghairal jaddah. Iya. Dan kaidah umum memang di bidang ilalul hadits, alladhi yasluku tariqa ghairal jaddah muqaddam ala alladhi yasluk tariqal jaddah. Orang yang menempuh jalan yang tidak biasa itu lebih didahulukan di atas orang yang menempuh jalan yang biasa. Ya, ada ini banyak contoh-contohnya ya di pembahasan ilmu ilal. Iya. Baik. Jadi sekarang saya sudah berikan beberapa contoh dari hadits maklub di dalam sanad. Adapun di dalam matan, ya, maklub di dalam matan ini tidak terlalu rumit ya, sebab maklub di dalam matan, ya, maklub di dalam matan, ya hanya berkaitan dengan sebagian dari matan hadits didahulukan, ada yang diakhirkan, ya. Diberi contoh oleh para ulama, dan ini contoh yang paling masyhur adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, asal haditsnya dalam riwayat Bukhari Muslim, yaitu tentang sab'atun yudhilluhumullahu tahta dhilli yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan yang dituduhi oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah teduhan arsy-Nya pada hari kiamat, hari di mana teduhan kecuali teduhannya. Hari di mana tidak ada teduhan kecuali teduhan Allah. Disebutkan ada 7 golongan. Salah seorang dari mereka kalau di riwayat Bukhari Muslim, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shamiluhu ma tunfiqu yaminuhu. Iya. Dan seorang lelaki dia bersedekah dengan sebuah sedekah. Dia sembunyikan sedekah tersebut sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Nah, ini riwayat Bukhari Muslim ya. Tapi di riwayat Muslim terbalik. Ya, riwayat Muslim dikatakan hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu. Sampai tangan kanannya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kirinya. Maka ini maklub. Ini terbalik namanya. Baik. Ini adalah hal yang terbalik. Jadi dari sini sudah bisa tergambar apa yang disebut sebagai hadits maklub itu. Kemudian perlu saya ingatkan bahwa terjadinya pemutarbalikan di dalam sanad maupun matan secara umum disebabkan oleh 2 hal. Iya, secara umum disebabkan oleh 2 hal. Sebab yang pertama adalah kesengajaan. Adanya kesengajaan dari si rawi. Iya. Baik. Dan sebab yang kedua
adalah karena kekeliruan. Dia keliru di dalamnya. Iya, keliru di dalamnya. Kalau sengaja, ini yang menjadi masalah ya. Ya, umumnya kalau dia sengaja ini membahayakan riwayatnya. Apalagi kalau dia memaksudkan untuk membuat keanehan dalam riwayat. Tapi kadang ada sengaja dilakukan oleh para ulama, sengaja dibuat untuk menguji hafalan guru, untuk menguji hafalannya. Jelas ya? Dan dimaklumi kisah apa? Ibnu Ma'in bersama Abu Nuaim Al-Fadl bin Dukain dalam hal ini. Iya. Bagaimana Ibnu Ma'in ingin menguji hadits siapa? Al-Fadl bin Dukain. Jadi Ibnu Ma'in datang bersama Imam Ahmad. Iya. Menghadiri majelis Abu Nuaim Al-Fadl bin Dukain. Ini beda ya dengan Abu Nuaim Al-Asbahani. Ini Abu Nuaim Al-Fadl bin Dukain, salah seorang imam. Ya, seluruh penulis kutubus sittah adalah muridnya, kecuali Imam An-Nasai. Dia meriwayatkan dari Abu Nuaim dengan perantara. Baik. Jadi Abu Nuaim Al-Fadl bin Dukain duduk di majelisnya. Imam Ahmad dan Ibnu Ma'in datang. Ibnu Ma'in sudah bisik-bisik ke Imam Ahmad. Saya akan uji Abu Nuaim. Ya. Kata Imam Ahmad, jangan kamu lakukan itu. Dia orang yang kuat haditsnya, tidak perlu dilakukan. Dan beliau adalah seorang imam besar. Ya. Baik. Begitu dia duduk, Yahya bin Ma'in tetap mengujinya. Dia bawakan hadits Abu Nuaim, dia balik. Dia lakukan qalb di dalamnya. Iya. Maka oleh Abu Nuaim dia katakan, oh itu bukan hadits saya. Hadits saya tidak seperti itu. Dia katakan hadits saya begini. Nah, begitu berapa kali diucapkan oleh Abu Nuaim oleh Yahya bin Ma'in hal yang keliru, Abu Nuaim langsung paham bahwa dia ingin diuji. Ya. Maka Yahya bin Ma'in ditendang oleh siapa? Abu Nuaim sampai jatuh dari tempat duduk. Ya, kata Imam Ahmad, kan saya sudah bilang jangan kamu uji dia. Ya. Nah, baik. Nah ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, kalau seperti ini dilakukan, ini kadang boleh saja, tapi syaratnya tidak boleh dia selalu terus-menerus seperti itu. Ya, dan hendaknya dia berhenti. Ya, ketika dia berhenti dia selesaikan, dia terangkan supaya tidak terjadi apa? Hal yang membahayakan. Baik. Kemudian sebab yang kedua dari sebab terjadinya maklub adalah karena waham, kesalahan dari rawi. Kalau terjadi waham, kesalahan, maka ini auham. Ya, namanya rawi. Ya, siapapun dari rawi dia thiqah pun mungkin saja keliru. Mungkin saja keliru. Karena itu disebutkan dari Syu'bah bin Al-Hajjaj rahimahullah, beliau bersama dengan hafalannya yang kuat dan digelari sebagai Amirul Mukminin fil hadits, tapi beliau di dalam nama-nama kadang terbalik menyebut nama. Kadang terbalik menyebut apa? Nama. Bersamaan dengan itu tidak mempengaruhi ya, keimaman beliau dan keutamaan beliau rahimahullahu taala. Baik. Kemudian jadi ini yang berkaitan dengan sifatnya waham ya. Kalau sifatnya adalah waham, sifatnya adalah hal yang kadang dia keliru, tidak ada masalah. Tapi kalau kekeliruannya terlalu banyak, dia membalik seperti itu, ya, ini bisa memberikan bahaya di dalam riwayat ya. Sebab auham, kalau dia terlalu banyak, bisa masuk ke dalam derajat dhaif dan kadang bisa ditinggalkan haditsnya. Bisa ditinggalkan haditsnya. Baik. Saya kira ini yang berkaitan dengan hadits maklub. Dan secara umum hadits maklub itu digolongkan ke dalam hadits dhaif. Secara umum seperti itu. Digolongkan ke dalam hadits yang lemah sebab memang dia ada diputar atau dibalik di dalam sanad itu apa yang hakikatnya bukan dari riwayat rawi. Ya. Kemudian dari hal yang perlu saya ingatkan juga ya, bahwa ya, di dalam riwayat bisa diketahui ada yang terbalik itu dengan beberapa cara. Cara yang pertama ada nas dari seorang imam, dan cara yang kedua dengan dikumpulkan jalur-jalur periwayatan. Dikumpulkan jalur-jalur periwayatan. Jadi dengan takhrij itu bisa diperiksa. Oh ini ada yang terbalik. Iya, jelas ya? Demikian pula cara yang ketiga, ini cara mungkin agak
sulit di masa sekarang ini, yaitu hadits rawi langsung dicocokkan kepada sumber dari gurunya. Ya, kemudian cara yang keempat, diketahui hadits itu makhluk kalau menyelisihi riwayat yang masyhur di kalangan manusia. Baik, selesai sudah pembahasan tentang hadits makhluk. Sekarang kita berpindah ke pembahasan tentang al-fard. Ya, kata penulis rahimahullah, ini pembahasan yang ke-23 ya, dari bentuk ilmu hadits yang disebut oleh penulis. Kata beliau, wal fardu ma qayyadtahu bi thiqatin. Ya. Au jam'in au qasrin ala riwayatin. Kata beliau, wal fardu, ya, dan hadits fard itu adalah hadits yang diikat dengan riwayat thiqah atau diikat dengan sejumlah orang. Ya, diikat dengan sejumlah orang atau dibatasi dengan riwayat tertentu saja. Iya. Jadi sini penulis rahimahullah memberi 3 contoh hadits fard. 3 contoh beliau sebut. Jadi al-fardu itu adalah hadits yang diikat, dibatasi dengan riwayat satu thiqah. Ini bentuk yang pertama. Jadi khusus riwayat seorang thiqah saja. Misalnya dikatakan dalam riwayat itu lam yarwihi thiqatun illa fulan. Hadits ini dari rawi thiqah, tidak ada yang meriwayatkannya kecuali si fulan saja. Dari rawi thiqah. Baik. Ini bentuk yang pertama ya. Dan ini kalimat-kalimat yang seperti ini di kalangan ulama banyak. Iya. Kemudian yang kedua, kadang diikat dengan jama', dengan sekelompok orang. Iya. Diikat dengan apa? Dengan jama'. Dengan jama' ini maksudnya dengan penduduk negeri. Misalnya di hadits tidak ada yang meriwayatkannya kecuali penduduk Basrah saja. Iya, kecuali penduduk Basrah. Jadi kalau misalnya ada penduduk Madinah yang meriwayatkan hadits itu dianggap aneh oleh ulama. Sebab haditsnya terkenal dari riwayatnya siapa? Penduduk Basrah. Iya. Maka ini ada bentuk-bentuk riwayat seperti ini, penting juga ya untuk diketahui. Iya. Penting juga untuk diketahui. Karena riwayat sebagian penduduk negeri dari penduduk negeri yang lainnya itu ada yang dilemahkan sebagiannya. Iya. Ada yang dilemahkan. Nah. Baik. Maka riwayat-riwayat yang seperti ini itu harus didetailkan. Jadi kapan dikatakan bahwa ini hadits bersendirian dalam meriwayatkannya penduduk negeri fulani, maka itu adalah bentuk dari fard juga, dihitung sebagai hadits fard. Bentuk yang ketiga dari hadits fard yang disebutkan oleh penulis adalah qasrin ala riwayatin, terbatas pada sebuah riwayat. Iya. Nah, ini contoh misalnya tidak ada yang meriwayatkan dari si fulan kecuali fulan. Ya. Jelas ya? Seperti misalnya tadi Yahya bin Sa'id al-Ansari, Muhammad bin Ibrahim at-Taimi, tidak ada yang meriwayatkan dari Umar bin Khattab kecuali Alqamah bin Waqqas. Tidak ada yang meriwayatkan dari Alqamah kecuali Muhammad bin Ibrahim at-Taimi. Tidak ada yang meriwayatkan dari Muhammad bin Ibrahim at-Taimi kecuali siapa? Yahya bin Sa'id al-Ansari. Ini contoh fard juga. Baik. Iya. Jadi ini 3 contoh al-fard yang disebut oleh penulis. Baik, saya detailkan ya. Pembahasan hadits al-fard. Al-fard secara bahasa ya, adalah bermakna al-witir. Bermakna yang ganjil, yang sendiri. Jadi fard dia sendiri. Ya. Dan secara istilah ya, dia adalah hadits yang diriwayatkan dari satu arah saja. Hadits yang diriwayatkan dari satu arah saja, dari satu jalur saja. Arah dan jalur ini kadang satu orang yang meriwayatkannya dan kadang banyak orang. Iya, dan kadang banyak orang. Baik. Sebenarnya pembahasan fard ini ada kaitannya dengan pembahasan hadits gharib. Iya.
Sebab sebagian ulama menyamakan antara hadits fard dan hadits apa? Hadits gharib. Mereka anggap bahwa hadits fard itu sama dengan hadits gharib. Dan sebagiannya membedakan. Karena itu hadits fard sebagaimana hadits gharib dibagi menjadi dua. Fard ada terbagi menjadi dua. Ada fardun nisbi dan ada fardun apa? Fardun mutlak. Ada fardu nisbi dan ada fardu mutlak. Ya, dan ini sudah berlalu ya. Dan untuk fardu nisbinya itu kadang bersendirian dalam bentuk seorang rawi thiqah meriwayatkan. Misalnya banyak rawi dhaif. Ada 5 rawi yang meriwayatkan hadits itu. Tapi dari 5 rawi ini yang thiqah cuma 1 saja. Maka dikatakan tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari rawi thiqah kecuali fulan. Ini fard tapi dalam bentuk sifat nisbi dia. Jelas ya? Bentuk nisbi. Demikian pula kalau dikatakan hadits ini tidak ada yang meriwayatkannya kecuali penduduk Madinah. Penduduk Madinah. Maka ini sifatnya nisbi. Ini nisbi yang meriwayatkan banyak orang, tapi penduduk Madinah semuanya. Tapi kalau dilihat penduduk Madinah saja dibandingkan dengan lainnya, itu dihitung sebagai hadits apa? Hadits fard. Baik. Ini dihitung sebagai hadits fard. Jadi dengan ini bisa dipahami apa yang dimaksud dengan hadits fard ini. Ya, inti permasalahan di hadits fard ini berkaitan dengan hukumnya. Apa hukum hadits fard? Iya. Jawabannya ini mirip dengan hadits gharib. Iya. Fard itu bersendiriannya seorang rawi meriwayatkan. Mungkin riwayatnya sahih, mungkin riwayatnya dhaif. Mungkin riwayatnya dhaif. Iya. Karena kebersendirian seorang rawi meriwayatkan hadits, yang hadits ini, ya, kalau dia bersendirian meriwayatkannya, mengandung banyak masalah, mengandung banyak keanehan, maka fard yang seperti ini adalah fard yang ditolak. Ya, saya tadi sudah banyak memberi contoh-contoh ya tentang hadits-hadits yang rawi bersendirian. Ya, dan hal-hal yang seperti itu bisa dimasukkan ke dalam golongan hadits fard yang ditolak. Dan ada yang diterima. Ya, ada yang diterima seperti hadits innamal a'malu binniyat, dia gharib dikatakan juga fard, itu diterima. Ya, dan ini sudah berlalu ya di pembahasan hadits gharib. Baik. Iya. Dan untuk membaca kalimat-kalimat tentang fard ini tidak dimeriwayatkan kecuali fulan dari fulan dari fulan, itu bisa dibaca di beberapa buku. Di antaranya buku Al-Hafidz Al-Bazzar dalam musnadnya. Kemudian buku At-Tabarani, khususnya di buku beliau Mu'jam Al-Awsat. Di Mu'jam Al-Awsat. Iya. Sebab ini beliau banyak ya menyebutkan di situ. Nah, demikian pula Ad-Daraqutni punya buku khusus disebut dengan nama Al-Afrad. Buku apa? Al-Afrad. Iya. Memang beliau sebutkan riwayat-riwayat yang bersendirian. Nah, dan buku Al-Afrad ini karya Daraqutni, ya, seingat saya yang dicetak 5 jilid itu hanya cabang-cabangnya atau atrafnya saja, hanya potongan-potongannya, ya, disebut secara lengkap. Baik, selesai pembahasan tentang hadits al-fard. Pembahasan berikutnya adalah pembahasan tentang apa? Hadits mu'all. Nah, iya. Dan ini adalah pembahasan yang ke-24. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, wa ma bi'illatin gumudin aw khafa mu'allalun indahum qad urifa. Hadits yang datang dengan sebuah cacat yang gumud, ya, yang sangat samar, au khafa, tersembunyi, mu'allalun indahum qad urifa, maka itu disebut sebagai hadits mu'allal. Dikenal di kalangan ulama dengan nama hadits apa? Hadits mu'allal. Ya, mu'allal ini dari kata illah ya, ada illah. Dan illah itu, ya, dia bermakna yang sakit, ada penyakit padanya. Nah, ada penyakit. Ya.
Dan penyebutannya paling afdalnya disebut mu'al atau mu'allal, dua. Ya. Kalau menggunakannya dengan lafaz ma'lul, ini kadang ada pembahasannya di sebagian ulama. Untuk menggunakan dengan lafaz ma'lul. Tapi untuk lafaz mu'al dan mu'allal, ini penggunaan yang bagus. Baik, hadits mu'allal itu apa? Ya. Hadits mu'allal itu apa? Secara umum istilahnya adalah hadits mu'allal adalah hadits atau hadits fihi sababun khafiyun yaqdah fi sihhatil hadits ma'anna adh-dhahir as-salamatu minhu. Adalah hadits yang di dalamnya ada sebuah sebab tersembunyi. Sebab yang tersembunyi membahayakan hadits. Padahal zahirnya selamat. Tidak ada cacat. Iya. Tidak ada cacat di dalamnya. Nah, inilah pembahasan hadits mu'allal. Iya. Jadi subhanallah hadits mu'allal ini kalau dilihat sepintas lalu sanadnya bersih sanadnya. Kayak tidak ada masalah. Iya. Tapi subhanallah di dalamnya ada illah cacat yang tersembunyi. Ada cacat yang tersembunyi. Yang tidak diketahui. Ini yang disebut mu'allal. Ya. Dan ini pembahasan dari ilmu hadits adalah pembahasan yang paling rumit. Iya. Karena itu tidak ada yang mumpuni di dalam ilmu ilal kecuali ulama-ulama terhitung dengan jari. Dihitung dengan jari. Menjadi rujukan. Iya. Seperti Sufyan ats-Tsauri, Abdurrahman ibn Mahdi, Amr bin Ali al-Fallas, Abu Hatim ar-Razi, Muhammad bin Idris, Abu Zur'a ar-Razi, Ubaidullah bin Abdul Karim. Ya. Demikian pula Muhammad bin Yahya ad-Duhli, Muslim ibn al-Hajjaj, sebelumnya Imam al-Bukhari, Ali bin al-Madini, ya. Al-Bazzar, An-Nasai, At-Tirmidzi. Ini semua dari imam pakar ilal. Ya, dan ada nama-nama lainnya, cuma jumlahnya sedikit, tidak terlalu banyak. Ya. Sekedar antum sering baca buku biografi rawi, akan lihat nanti nama-nama yang mengomentari rawi itu nama-nama apa? Dimaklumi di kalangan ulama. Iya. Dan ini pemahaman tentang illah rawi, ya, adalah ilmu yang mereka tekuni. Kadang seorang ahli hadits ditanya, dari mana kamu mengatakan hadits ini lemah? Apa alasanmu? Dia kadang tidak mampu mengibaratkan. Tidak mampu mengibaratkan apa? Alasannya. Ya. Dia katakan, ya lemah saja. Begitu. Jelas ya? Jadi wajar ya, pada suatu keahlian yang seorang sudah sangat ahli, kadang kalau ditanya kenapa bisa seperti itu, dia bingung kadang menjawabnya. Seberi contoh ya, orang ahli falas itu. Ahli dalam penukaran uang. Saking banyaknya dia pegang mata uang. Ya. Dia tidak perlu periksa pakai alat. Dia cuma pegang saja. Oh ini asli. Ini palsu. Asli, palsu. Kalau ditanya dari mana kamu tahu itu asli? Ya, bagaimana cara dia bahasakan? Sulit dia bahasakan. Sebab ini keahliannya. Jadi sudah hidup memang itu yang dia kerja. Sekedar dia pegang saja, tahu dia asli. Sama dengan orang yang ahli bengkel mobil itu. Dia tahu ini mobil, dia sekedar ketuk saja, oh ini mobil sudah pernah kecelakaan kemudian diperbaiki. Ya. Kalau ditanya dari mana kamu tahu? Ya, bagaimana mau ditanyakan? Itu keahliannya. Masa mau diperiksa, dibongkar dulu semua catnya kemudian dipastikan? Ya. Jelas ya? Makanya bentuk-bentuk yang seperti ini berjalan di tengah ulama ahli hadits. Ya, tapi suatu hari Abu Hatim berkata, ditanya oleh seorang. Abu Hatim ditanya beberapa hadits. Abu Hatim berkata ini hadits batil, ini hadits begini, dia komentari. Kata orang tersebut, dari mana kamu tahu? Ya, kata Abu Hatim, gimana saya jelaskan kepada kamu? Tapi begini saja kata Abu Hatim. Silakan kamu tanya kepada Muhammad bin Muslim bin Wara dan tanya kepada Abu Zur'a ar-Razi. Ya. Kamu tanya semua hadits yang kamu tanyakan kepada saya. Kalau kamu ketemukan ucapan kami sama, itu menunjukkan itu adalah ilmu yang kami kuasai.
Kalau kamu ketemukan ucapan kami berbeda, berarti kami ini orang-orang yang tidak benar. Ternyata orang ini berkeliling, dia tanya semuanya, ternyata ucapannya sama. Sekedar dia dibacakan, dia langsung tahu ini cacatnya begini, ini haditsnya batil, ini begini. Iya. Jelas ya? Ini menunjukkan keahlian dan ilmu di dalamnya. Iya. Maka pembahasan ilalul hadits ini, nggak semua orang paham di dalamnya. Sampai di ulama masa sekarang. Iya. Di ulama masa sekarang. Sekarang yang Masya Allah ya, dengan perkembangan teknologi sekarang, ya, gampangnya seorang membahas, melacak, bisa main alat-alat komputer saya takhrij, akhirnya muncul, ya, ahli-ahli hadits baru, ya. Jelas ya? Tapi kalau mau lihat hakikat ahli hadits, ya, itu kata Imam Adz-Dzahabi, hampir saja saya tidak pernah melihat dari ahli hadits itu kecuali hanya di dalam buku-buku saja, atau di mereka sudah terkubur di bawah tanah, kata Imam Adz-Dzahabi. Jarang diketemukan. Iya. Dan seorang ikhwan pernah mengabarkan kepada saya bahwa guru kami Syekh Mukbil ketika beliau sakit di Jeddah itu dikunjungi oleh seorang ulama ahli hadits di Mekah, ya, yaitu Syekh Muhammad Adam Al-Ethiopi. Sampai sekarang beliau masih hidup. Ya. Beliau ini ulama ahli hadits. Beliau mensyarah Sunan An-Nasai 40 jilid. Ya. Jadi Syekh Muhammad bin Adam Al-Ethiopi mengunjungi Syekh Mukbil. Syekh Mukbil sedang sakit, beliau di atas ranjang pembaringan dan beliau melihat tamu makan. Ya, beliau punya kebiasaan di tengah murid-muridnya. Ya. Kalau ada duduk kesempatan, maka beliau lemparkan pertanyaan ilmiah. Nanti mudzakkar atau sifatnya apa? Saling membahas. Maka beliau bertanya, ya Syekh Muhammad Adam, ada hadits begini. Ya. Apa kedudukannya? Ya Syekh Muhammad bin Adam ahli hadits. Langsung aja dia sebut, ini hadits dikeluarkan oleh fulan dari jalan fulan dan fulan, dan dia adalah hadits sahih. Beliau simpulkan hadits apa? Hadits sahih. Ya. Kata Syekh Mukbil rahimahullah, ya Syekh, tapi rawi yang kamu sebutkan si fulan dan kamu anggap dia thiqah, sebenarnya dia bukan rawi yang thiqah itu. Dia adalah si fulan bin fulan. Beliau terangkan dari kaifiyat ilal. Ya. Setelah itu apa kata Syekh Muhammad bin Adam? Kata beliau, demi Allah, ya, saya anggap orang-orang yang seperti ini tidak pernah saya lihat kecuali di buku-buku saja, atau mungkin sudah di kuburan. Dan alhamdulillah hari ini saya melihatnya. Ya. Hari ini saya melihatnya. Sebab ini hal yang menakjubkan dan semua orang mampu mengungkap ilal seperti itu. Ya. Dan memang kata Syekh Mukbil dibacakan kepada beliau pembahasan Syekh Al-Albani dari silsilah, beliau mendengarkan. Ya. Kata Syekh rahimahullah, saya di hadits ini kurang sepaham, kurang cocok dengan Syekh. Saya memandang bahwa haditsnya tidak bisa dikuatkan. Lalu beliau uraikan dari sisi ilalnya, kenapa tidak bisa dikuatkan. Jelas ya? Maka ini menunjukkan bahwa para ulama punya pemahaman-pemahaman yang harus dimengerti. Ya, dan Syekh Mukbil tidak jarang beliau di sebagian pembahasan hadits beliau rujuk. Ada hadits beliau sahihkan, beliau rujuk darinya. Kenapa? Karena beliau membaca Syekh Al-Albani menguraikan ilahnya. Jelas ya? Itulah para ulama saling mengambil faedah. Sebagian dari mereka mengambil faedah dari sebagian yang lainnya. Iya. Baik, jadi ilmu ilalul hadits ini termasuk ilmu yang paling rumit. Iya. Dan definisinya disebut oleh penulis di sini, di dalamnya ada sababun khafi, ada sebab yang tersembunyi, membahayakan dalam sanad. Kalau sebabnya tampak, ya semua orang bisa tahu ini tampak ya, tapi ini tersembunyi. Ini sebab yang tersembunyi. Iya. Tidak semua orang mampu untuk memahaminya. Baik. Baik. Illah itu terbagi dua. Ada illah qadihah dan ada illah ghairu qadihah.
Ada illah yang tercela, dan ada illah yang tidak tercela. Iya. Dan yang dibahas di pembahasan mu'allal itu adalah yang berkaitan dengan illah yang tercela. Ya. Contoh illah yang tidak tercela, misalnya seorang mudallis, dia membawakan riwayat dengan memakai kata an. Ini illah atau bukan? Saya tanya, seorang mudallis kalau dia membawakan riwayat memakai kata an, illah atau bukan? Illah ya. Sebab mudallis ya, pada tabakat yang telah kita terangkan, kadang tidak diterima riwayatnya kecuali kalau dia memakai kata haddatsana atau yang semisal dengannya. Kapan dia pakai kata an, tidak diterima. Ini illah. Tapi ternyata si mudallis ini dia punya riwayat yang lain, hadits yang sama. Dia meriwayatkan hadits itu dan dia berkata haddatsana. Maka annya di riwayat yang pertama tercela atau tidak? Tidak tercela. Jelas ya? Maka ini contoh illa ghairu qadihah. Contoh lain dari illa ghairu qadihah saya sudah sebutkan tadi di pembahasan hadits maqlub. Iya. Kalau ada dua rawi thiqah yang diganti, saling bergantian. Seperti itu tadi ya, Ubaidullah bin Umar meriwayatkan dari Salim dari Ibnu Umar. Iya. Ubaidullah bin Umar ya. Kalau nama lengkapnya Ubaidullah bin Umar bin Hafs ibnu Asim ibnu Umar ibnu Khattab. Dia dari keturunan Umar bin Khattab juga. Ubaidullah bin Umar meriwayatkan dari Salim dari Ibnu Umar. Ya. Di jalan yang lain Ubaidullah bin Umar meriwayatkan dari Nafi dari Ibnu Umar. Jadi ada dua, Salim dan Nafi. Di sini illa, tapi tidak tercela. Sebab haditsnya kemanapun, apakah dalam riwayat Salim atau riwayat Nafi, tidak ada masalah. Sebab Salim adalah thiqah, Nafi adalah apa? Adalah thiqah. Maka ini illa ghairu qadihah. Illa tidak tercela. Baik. Nah, illa yang tercela, inilah illa yang sifatnya tersembunyi, membahayakan kesahihan hadits. Membahayakan kesahihan hadits. Dan hadits syadz yang sudah kita bahas itu masuk dalam pembahasan illah. Hadits maqlub itu masuk juga dalam pembahasan illah. Pembahasan mudraj itu masuk juga di pembahasan illah. Jadi bisa antum ya mengambil gambarannya bahwa sebenarnya pembahasan ilalul hadits ini luaskan. Sebab inilah inti yang menentukan hadits ini disahihkan atau tidak. Iya. Disahihkan atau tidak. Kemarin di pembahasan hadits sahih kita sudah sebutkan hadits sahih itu disyaratkan berapa syarat? 5 syarat. 2 syarat diantaranya yang terakhir, syarat harus dipastikan tidak ada dalam hadits. Yaitu tidak boleh syadz dan tidak boleh apa? Tidak boleh mu'allal. Ini berkaitan dengan illah. Harus dipastikan tidak ada illah di dalamnya. Tidak ada illah di dalamnya. Iya. Baik. Iya. Muncul suatu pertanyaan di sini. Bagaimana seorang ahli hadits itu mengungkap ada illah di dalam hadits? Nah, ini dari hal-hal yang perlu untuk diketahui. Iya. Cara mengungkapnya itu dengan cara melihat nas seorang imam. Ada imam dari a'immat jarh wa ta'dil yang mengatakan ada ilahnya atau yang semisal dengan itu. Iya. Dan kalau kita berbicara dengan nas seorang imam, ini berarti kita perlu membaca buku-buku seputar ilal. Ada buku Imam Ahmad rahimahullahu taala. Iya. Al-Ma'rifah wal Ilal. Buku Imam Ahmad. Ada buku Ibnu Abi Hatim Al-Ilal. Dan ini dari rujukan-rujukan yang terjaga untuk kita tentang ilal di masa ini. Kemudian ada buku Al-Hafidh Ad-Daraqutni. Ad-Daraqutni ini termasuk pakarnya. Dan buku beliau tentang ilal dicetak belakangan ya. Kalau saya nggak salah sekarang sudah 17 jilid. Iya. Ini buku Ad-Daraqutni. Ya, termasuk buku yang paling besar menguraikan tentang ilalul hadits. Iya.
Demikian pula ada buku Ibnul Madini dicetak kecil tentang ilal. Ya. Juga ada buku Imam Muslim. Ya, Kitabut Tamyiz namanya. Walaupun yang masuk yang kita dapatkan di masa sekarang ini hanya sepotong saja dari buku beliau. Sebagaimana buku Ibnul Madini kita hanya mendapatkan sepotong. Padahal Ibnul Madini ini yang disebut sebagai pakar ilalnya di masa beliau. Ya, Imamul Bukhari saja berkata, saya tidak pernah menganggap diriku itu rendah di depan siapapun kecuali di depan Ibnul Madini. Dia menganggap dirinya di depan Ibnul Madini tidak ada apa-apanya. Iya. Ibnul Madini ini kalau ditanya tentang ilalul hadits, langsung dia sebut seperti membaca surah Al-Fatihah. Seperti membaca apa? Surah Al-Fatihah. Tapi subhanallah, dari buku-buku beliau tidak ada yang sampai kecuali apa? Sepotong saja. Iya. Baik. Demikian pula dari buku yang menulis tentang ilal, itu adalah buku Imam Tirmidzi. Ya, Al-Ilal Al-Kabir, ada Al-Ilal Al-Sugra karya Imam At-Tirmidzi, dan di Al-Ilal Al-Sugra itu kebanyakannya tentang kaidah-kaidah. Ya, termasuk buku yang menguraikan tentang ilal juga sebenarnya, itu buku An-Nasai, As-Sunan Al-Kubra khususnya. As-Sunan Al-Kubra. Sebab An-Nasai menguraikan perselisihan-perselisihan riwayat dengan gaya ahli hadits. Ya, tapi kadang orang yang membacanya sepintas lalu tidak peka ya terhadap pembahasan-pembahasan Imam An-Nasai rahimahullahu ta'ala. Ya, maka ini ada buku-buku bisa dibaca, akan melatih seorang ya, melihat bagaimana para ulama itu menghukumi hadits-hadits. Ya, kalau ingin masuk di dalam bidang menghukumi hadits, ya, seorang jangan langsung habis belajar mustalah, ya dia pergi cari hadits dia takhrij sendiri. Ya, kemudian dia berkata, qultu, saya berkata, haditsnya sahih. Ya. Baik. Tidak seperti itu, tapi dia lihat. Dia baca dari buku-buku para ulama. Dia baca buku-buku takhrij. Seperti buku Al-Hafidz Al-Iraqi, takhrij beliau terhadap Ihya Ulumuddin. Dia baca buku Az-Zailai. Az-Zailai ini semasa dengan Al-Iraqi. Dia baca Nasbur Raya. Ya. Dicetaknya dalam 4 jilid. Ini termasuk buku yang indah sekali dalam takhrij. Ya. Kalau ingin baca Al-Badrul Munir karya Ibnul Mulakkin. Sekarang dicetak dalam 10 jilid. Ini bagus sekali menguraikan bagaimana takhrij tersebut. Yang Badrul Munir ini diringkas oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar ya, dalam kitabnya At-Talkhis Al-Habir. Nah, ini yang dicetak dalam 4 jilid ya. Buku Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Baik. Jadi untuk masuk di dalam bidang yang seperti ini, seorang harus banyak membaca. Kalau kita di masa sekarang ini, kita ada 2 ahli hadits, ada Syekh Al-Albani, ada Syekh Muqbil. Antum bisa baca buku-buku dari Syekh Al-Albani. Ya. Khususnya silsilah hadits as-sahihah dan silsilah hadits ad-dhaifah. Ya, baru kelihatannya bagaimana cara para ulama menguraikan illah hadits. Dan buku beliau juga Irwaul Ghalil dan takhrij terhadap Sunan Abi Daud, takhrij besarnya, ini juga bagus sekali. Uraian-uraian beliau. Ya, kalau Syekh Muqbil bisa dibaca di buku-buku beliau tentang hadits sahih. Beliau punya As-Sahihul Musnad mimma laysa fi sahihain. Ya. Dan tentang hadits-hadits yang memiliki cacat, beliau ada buku khusus. Judulnya Ahadits Mu'allah Zahiruha As-Sihah. Hadits-hadits yang mengandung illah tapi zahirnya dia sahih. Ya, ini buku beliau ini termasuk karya beliau yang menakjubkan. Iya. Karya beliau yang menakjubkan. Bagi siapa yang ingin mempelajari tentang ilal pemula, saya anjurkan untuk membaca buku Syekh Muqbil ini. Iya, rahimahullah. Nah, di mana Syekh di dalam melacak hadits-hadits sahih yang di luar Sahih Bukhari dan Muslim. Jadi beliau menulis buku ya, mengumpulkan hadits-hadits yang sahih di luar Sahih Bukhari dan Muslim. Iya. Jadi beliau baca banyak buku. Dalam sela-sela beliau mencari hadits, berlalu bersama beliau hadits-hadits yang zahirnya sahih tapi dia lemah. Maka oleh Syekh Muqbil dikumpul sedikit demi sedikit hadits-hadits ini, dan akhirnya terkumpul dari menjadi 1 jilid buku. Ya, memuat hampir sekitar 500 hadits. Ya, beliau kumpulkan. Jelas ya? Dan ini buku bagus sekali. Saya anjurkan untuk membacanya. Ya, Syekh Muqbil pernah mengajarkannya dulu. Ya, ketika kita belajar, dan alhamdulillah saya hadir di pelajaran beliau dalam buku itu dari awal sampai akhir.
Ya, dan dari pelajaran tersebut, ya memang tampak sekali. Ya mungkin kalau saya tidak ikut belajar, ya dari Syekh Mukbil rahimahullah di pelajaran itu saya juga tidak mengerti, terlalu banyak mengerti tentang apa? Tentang kedetailan ilmu hadis tersebut, memahami bagaimana para ulama detail seperti itu. Ya, tapi alhamdulillah itu adalah faedah yang bisa seorang mengambil darinya. Ala kulli hal sekarang banyak kemudahan-kemudahan. Ya. Kaset-kaset para ulama kita dalam mengajarkan buku-buku itu ada. Bisa seorang mendengarkannya langsung. Kalau ada masalah sisa dia tanya pada orang-orang yang ahli. Ya. Nah, ini cara ya penuntut ilmu dalam belajar. Kadang berlalu sebuah faedah atau sebuah masalah, seorang kurang jelas dia catat. Begitu berjumpa dengan orang yang berilmu dia tanyakan. Ya, dia tanyakan. Maka akan terkumpul suatu hal yang bagus insyaallah taala di dalam hal tersebut. Baik. Jadi saya berikan gambaran global ya bagaimana cara mengenal jalan-jalan hadits tersebut. Ibnu Ma'in berkata, ya. Hadits apabila kami tidak tulis dari 30 jalur riwayat, kami tidak bisa memahami hadits itu. Jadi dia cari dulu seluruh jalurnya, baru dia bisa pahami ini hadits sahih atau tidak. Nah, Ibnu Madini berkata al-bab di dalam tujma turuquh lam yatabayyan khata'u. Ya, bab itu apabila tidak dikumpulkan jalur-jalur riwayatnya, tidak akan tampak, tidak akan kelihatan kesalahannya. Ya. Jadi dengan mengumpulkan jalur riwayat akan tampak kesalahan tersebut. Iya. Maka di sini untuk masuk di pembahasan tentang ilal, ya seorang ya harus pertama menguasai ilmu mustalah. Kemudian yang kedua, dia harus menguasai ilmu tentang tingkatan-tingkatan dan kondisi para rawi. Kemudian yang ketiga, dia juga harus pandai ya mentakhrij hadits. Ya, mengumpulkan jalur-jalur periwayatan hadits. Ini kalau sudah dia miliki semuanya, maka insyaallah taala dia bisa maju ke depan yang melangkah untuk lebih bagus, melatih untuk apa? Mentakhrij hadits-hadits. Dan seorang bisa melatih dirinya ya, sekarang banyak dimudahkan kita. Baca saja, ambil silsilah hadits sahihah dari Syekh Al-Albani, ya. Tahu bahwa Syekh Al-Albani mensahihkan. Lihat haditsnya saja. Jangan lihat takhrijnya Syekh Al-Albani. Lihat haditsnya, kemudian takhrij sendiri. Ya. Setelah lihat takhrij sendiri, ya. Kemudian takhrijnya ternyata mirip dengan takhrij Syekh Al-Albani, ini berarti ada harapan ya. Ya, berarti ada harapan. Tapi kalau misalnya agak jauh, ya ini untuk pemula tidak cocok ya. Ya, apa namanya? Menyelisihi. Iya. Dan demikianlah dulunya kita ketika belajar dari Syekh Mukbil rahimahullah, ya kadang berlalu hadits-hadits, kita kumpulkan jalan-jalan yang kita takhrij, kemudian kita kasih ke beliau. Iya. Syekh Mukbil membaca, beliau perbaiki, ini keliru, ini dikedepankan, ini diakhirkan. Ya, dan ini ilmu-ilmu yang seperti ini kadang tidak ada ditulis di buku-buku. Tapi beliau perbaiki. Ya, maka memang perlu talaki, harus ngambil dari guru. Ya. So, kalau tidak seperti itu, mungkin banyak hal yang sepele di kalangan ahli hadis dikenal, tapi karena dia tidak pernah duduk kepada guru, akhirnya yang sepele ini dia menjadi ketele di dalamnya. Iya, jelas ya. Maka hal-hal yang seperti ini diperhatikan oleh seorang yang mempelajari ilmu hadis. Iya. Dan Syekh Mukbil rahimahullah itu punya pendidikan yang indah. Ya, saya sendiri pernah duduk di majelis ya sejumlah ulama, dan memang beliau punya kelebihan dalam masalah ilmu rawi hadits, masalah ilalul hadits, ya. Dan beliau punya ya cara yang unik di dalam menanamkan ilmu itu kepada muridnya dengan bentuk tanya jawab. Iya. Dengan bentuk apa? Tanya jawab. Baik. Dan ini cara saya belum terapkan sekarang ya. Mungkin kapan-kapan lah insyaallah. Ya, kita terapkan. Kalau sudah berlalu pelajaran 2 kali 3 kali dari Doro ilmu hadits, sudah banyak bekal-bekal, insyaallah mudah-mudahan bisa berkembang lebih bagus. Baik. Jadi secara umum hendaknya seorang itu ya melatih dirinya, ya. Dia melatih dirinya ya, dibangun di atas kaidah-kaidah yang jelas dan dia ada panutan yang jelas di dalamnya. Ya, seorang ketika ingin membiasakan diri mempelajari illah, ya, maka dia harus tahu bahwa illah itu modelnya, macamnya beraneka ragam. Ya, kadang illah itu dalam bentuk pertentangan antara riwayat bersambung dan riwayat terputus.
Ya. Kadang illah itu pertentangan antara riwayat marfu dan riwayat mauquf. Ya. Dan kadang illah ini terdapat pertentangan antara tambahan pada seorang rawi dan kekurangan pada sebuah sanad. Dan kadang illah itu berkaitan dengan tambahan pada kalimat di dalam hadis. Sebagian rawi menyebut satu kalimat, sebagian yang lain tidak menyebut satu kalimat. Ya, dan kadang illah itu berkaitan dengan masalah adanya rawi yang mubham di dalam sanad. Sebagiannya menyebut namanya, sebagian tidak menyebut namanya. Dan kadang illah itu dia dalam bentuk apa? Dalam bentuk sebagian rawi menyebutkan dengan lafaz tahdid dan sebagiannya dengan lafaz an. Iya. Jelas ya? Bahkan kadang para ulama hadis punya kedetailan di dalam memandang. Iya. Kedetailan di dalam memandang riwayat. Ya, seperti dari hal yang menakjubkan ya. Ada di Syamila buku Syekh Mukbil hadits mu'allaq. Enggak ada ya? Baik. Ya. Seperti hadits Ibnu Umar, ya. Saya beri contoh seperti hadits Ibnu Umar. Di riwayat Imam Ahmad itu lafadznya lau ya'lamun nasu ma fil wahda. Andai kata manusia mengetahui jeleknya bersendirian. Lama bata wahda wa lama safara wahda. Maka dia tidak akan tidur sendiri, tidak akan melakukan perjalanan sendirian. Kalau dia tahu jeleknya sendiri. Ya. Ini hadits dengan konteks ini, haditsnya sahih. Jelas ya? Haditsnya sahih. Iya. Diambil darinya fikih apa? Makruh seorang itu safar sendirian. Ya. Tapi ada riwayat dari hadits Ibnu Umar juga. Riwayatnya nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil wahdah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari bersendirian. Pakai naha. Ini beda ya, lafaz yang pertama dengan lafaz yang kedua. Lafaz yang pertama menunjukkan makna makruh dan lafaz yang kedua menunjukkan makna larangan. Dan larangan asalnya bermakna apa? Makna pengharaman. Iya. Maka ini riwayat naha anil wahda ini dimasukkan oleh Syekh Mukbil di hadits mu'allaq zahiruha sihah. Dan beliau terangkan bahwa perawinya telah menyelisih 8 orang rawi yang lainnya. Karena itu beliau lemahkan. Perhatikan ya, sangat detail sekali. Sampai di dalam pemahaman fikihnya pun ada perbedaan, beliau uraikan illahnya. Iya, beliau uraikan illahnya. Baik, contoh hadits lain tentang masalah tidur setelah 2 rakaat sunnah subuh. Ya, 2 rakaat sunnah subuh. Setelah seorang 2 rakaat sunnah subuh, ya, datang dalam sebagian riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam berbaring, bukan tidur ya, afwan. Berbaring di atas rusuk kanannya. Ya. Disebutkan dari perbuatan beliau berbaring. Tapi datang dalam sebagian riwayat, ya. Kalau saya enggak salah di riwayat At-Tirmidzi, itu dengan lafaz perintah, faliyat taji ala shikkihil ayman. Hendaknya dia berbaring di atas apa? Rusuk kanannya. Karena ada lafaz perintah ini, Ibnu Hazm mengeluarkan hukum. Kata Ibnu Hazm, kalau seorang sudah sholat 2 rakaat subuh, sunnah subuh, dia wajib untuk berbaring, baru dia pergi. Diwajibkan oleh Ibnu Hazm. Karena ada hadits konteksnya apa? Perintah. Ya, tapi konteks perintah ini haditsnya dari sisi riwayat dia adalah hadits mungkar. Karena rawinya lemah, selain daripada itu dia menyelisih rawi yang apa? Rawi yang lebih kuat darinya. Rawi yang lebih kuat darinya. Baik. Jadi perhatikan ya cara mengungkap illah tersebut. Cara mengungkap illah tersebut. Maka di sini dari keahlian para ulama ahli hadits, ya mereka melihat ya riwayat-riwayat. Juga di antara cara mengungkap illah, kadang dilihat dari kebiasaan rawi. Ya, seperti tadi saya beri contoh ya. Biasanya ahli hadits kalau riwayat Suhail bin Abi Shalih, itu biasanya kebanyakan riwayatnya dia meriwayatkan dari ayahnya. Suhail bin Abi Shalih dari ayahnya dari Abu Hurairah. Suhail bin Abi Shalih dari ayahnya dari Abu Hurairah. Suhail bin Abi Shalih dari ayahnya dari Abu Hurairah. Jadi orang yang baru belajar hadits pun ya pasti akan sering apa? Sering terngiang-ngiang ini, biasa. Tapi begitu ada riwayat Suhail bin Abi Shalih dari Aun bin Abdullah secara mursal, ini menunjukkan ini riwayat di luar kebiasaan. Ya, seorang kalau sudah biasa, dia baca Al-Fatihah pun
Ya, tambah baca Al-Fatihah alhamdulillahirabbil alamin, dia pegang sambil kerja ini sambil kerja itu tidak ada masalah. Jelas ya? Sebab dia sudah terlalu menghafalnya. Ya, terlalu menghafalnya. Tapi begitu dia ingin membaca surah yang lain, dia harus hadirkan konsentrasinya. Ya, jelas ya? Demikian pula di jalan ini. Jadi kalau hadis Suhail bin Abi Shalih, dia lihat Suhail. Nggak usah dia lihat di setelahnya. Ini pasti Suhail dari ayahnya lagi. Kan begitu kan? Suhail dari ayahnya. Ini karena sudah terbiasa, akhirnya kadang dia luput. Padahal setelah Suhail bukan ayahnya. Di situ Aun bin Abdullah. Ya, jelas ya? Maka terjadilah kekeliruan. Baik. Maka ini sekali lagi, ya, dari bentuk ilal, ya, sebagian dari bentuk ilal, ini dari hal-hal yang penting untuk dipahami. Baik. Selesai ya, sudah pembahasan tentang ilalul hadits. Dan ini kalau saya uraikan, kita memang perlu doro seperti ini juga, khusus untuk membahas tentang ilalul hadits ya, tentang cacat-cacatnya dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan insyaallah di kesempatan lain. Ini untuk materi mustalah hadits bertahap ya. Kita di sini tahapan pertama. Nanti ada tahapan kedua, nanti ada tahapan ketiga. Ya, setelah tahapan ketiga ada ilmu jarh wa ta'dil. Itu khusus materi. Ya. Dan mungkin di sela-sela sebelumnya ada pembahasan takhrij. Ya. Nah, kemudian setelah itu tahapan berikutnya kita membaca bentuk dari ilalul hadits. Nah, kalau sudah berlalu 5 tahapan ini, insyaallah taala sudah mulai Sudah mulai bisa memahami ya ilmu hadits itu bagaimana. Jelas ya? Maka ini perlu tahapan-tahapan. Baik, saya kira untuk pembahasan mu'allal untuk tahapan kali ini saya anggap sudah cukup ya. Sekarang kita pindah ke pembahasan hadits muttarib. Dan ini di urutan pembahasan adalah urutan yang keberapa? Urutan yang ke-25. Iya. Kata penulis rahimahullahu taala, wa ikhtilafi sanadin aw matni muttaribun inda uhailil fanni. Iya. Kata beliau, dan hadits yang terdapat perselisihan dalam sanad dan matannya itu adalah hadits yang muttarib, hadits yang goncang. Inda uhail fanni, di sisi para ulama ahli hadits yang menekuni bidang hadits ini. Baik. Iya. Disebutkan di sini oleh penulis bahwa hadits muttarib itu terjadi perselisihan di dalam sanad maupun matan. Jadi syaratkan ada perselisihan dalam sanad atau di dalam matannya. Barulah dikatakan hadits itu sebagai hadits yang muttarib. Iya. Sebagai hadits yang muttarib. Muttarib secara bahasa itu dari kata ittirab. Ittirab itu sesuatu yang rusak ya. Ya, centang perenang, susunannya tidak jelas. Iya, goncang. Nah, ini hadits hadits muttarib. Jelas ya? Hadits muttarib. Adapun secara istilah, hadits muttarib adalah hadits yang diriwayatkan lebih dari satu jalur. Ya. Lebih dari satu jalur dengan jalur-jalur periwayatan yang seimbang. Seimbang, tidak mungkin untuk dikompromikan. Tidak mungkin untuk dikompromikan. Baik. Sekali lagi saya ulangi bahwa hadits muttarib adalah hadits yang diriwayatkan lebih dari satu jalur. Ya. Di mana satu jalur ini atau lebih dari satu jalur, 2 atau lebih, ini terdapat perselisihan di dalamnya. Perselisihannya seimbang. Dari sisi kekuatan tidak mungkin dikompromikan. Tidak mungkin dikompromikan. Iya. Jadi dari definisi tampak bahwa hadits dikatakan sebagai hadits muttarib kalau terkumpul padanya 4 syarat. Hadits dikatakan sebagai hadits muttarib kalau terkumpul padanya 4 syarat. Syarat yang pertama, disyaratkan ada perselisihan di dalam hadits itu. Harus ada perselisihan yang berbahaya. Ingat ya, saya katakan perselisihan yang berbahaya. Sebab perselisihan ada yang berbahaya, ada perselisihan tidak dianggap, tidak berbahaya. Iya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, disyaratkan pada hadits muttarib. Hadits muttarib ini sama di dalam makhrajnya, sama di dalam perputaran riwayatnya. Iya. Sama dalam perputaran riwayatnya.
Iya. Jadi kalau dia beda, misalnya sahabatnya beda, ini hadits Abu Bakar, hadits Umar, hadits Utsman, jalan-jalannya juga berbeda, maka ini tidak dimasukkan di pembahasan muttarib ya. Tapi kalau misalnya seorang rawi, anggaplah misalnya Muhammad bin Ishaq bin Yasar, ya, seperti apa namanya? Muhammad bin Ishaq bin Yasar, kadang dia meriwayatkan dia jadikan hadits ini sebagai hadits dari riwayat Ibnu Umar. Di sisi lain dia jadikan hadits itu dari riwayat Ibnu Abbas. Sisi lain dia jadikan dari riwayat fulan. Kadang dia riwayatkan secara bersambung, kadang dia riwayatkan secara mursal. Ya, maka ini sisi-sisi perbedaan riwayat banyak jumlahnya berputarnya pada satu orang. Pada siapa? Muhammad bin Ishaq. Maka ini bentuk dari apa? Bentuk dari ittirab. Iya. Jelas ya? Bentuk dari ittirab. Kegoncangan. Ya disyaratkan sama dalam makhrajnya, perputaran riwayatnya. Kemudian syarat yang ketiga, disyaratkan bahwa ya, jalan-jalan yang berselisih itu, jalan-jalan yang berselisih, ya, ini harus seimbang. Kekuatannya harus sama. Kekuatannya harus sama. Jadi karena dia sama, tidak bisa ditarjih. Tidak bisa dikuatkan salah satunya. Iya. Tidak bisa dikuatkan salah satunya. Baik. Karena itu sebagian ulama ada yang melemahkan hadits tentang membayar kafarah bagi siapa yang melakukan hubungan dengan istrinya ketika istri sedang haid. Itu membayar 1 dinar atau 1/2 dinar. Ini sebagiannya ada yang mengatakan sebagai hadits yang muttarib, goncang. Kenapa? Katanya jalan-jalannya seimbang. Iya. Tapi yang benarnya bahwa ada riwayat yang sahih, yang paling kuat diantaranya ada 2 riwayat yang paling kuat. Maka harusnya yang seperti ini tidak dikatakan muttarib. Harusnya diambil yang rajih, yang kuat. Jelas ya, ini hadits tidak boleh dimasukkan di pembahasan hadits muttarib. Jadi sekali lagi muttarib itu dia goncang kalau haditsnya tidak bisa dikompromikan. Tidak bisa ditarjih, tidak bisa dikuatkan. Kemudian syarat yang keempat, ketika tidak bisa dikuatkan, juga tidak bisa dikompromikan. Jadi kadang saling sama-sama kuat ya, tapi bisa dikompromikan. Ya, sama-sama kuat bisa dikompromikan, ini tidak ada masalah. Tapi ini sama-sama kuat, tidak bisa dikompromikan. Tidak bisa dikompromikan. Maka inilah hadits dihitung sebagai hadits apa? Hadits muttarib. Iya. Dan ini masuk dalam hitungan hadits lemah. Masuk dalam hitungan hadits dhaif. Iya. Nah, hadits muttarib ini termasuk bentuk dari ilalul hadits. Iya, bentuk dari ilalul hadits. Baik. Perlu saya ingatkan bahwa ittirab kadang terjadi pada sanad dan kadang terjadi pada apa? Pada matan. 2 sekaligus. Ada yang pada sanad, ada yang pada apa? Pada matan. Dan ittirab beraneka ragam bentuknya. Kadang ada kegoncangan. Ada rawi yang meriwayatkan secara bersambung. Ada rawi yang meriwayatkan secara mursal. Kadang ada kegoncangan lain. Ada rawi yang meriwayatkan secara ittisal. Ada rawi yang meriwayatkan secara inqita'. Ada pertentangan lain. Kadang ada rawi yang meriwayatkan secara marfu'. Ada rawi yang meriwayatkan secara apa? Secara mauquf. Ya. Dengan beraneka ragamnya pertentangan-pertentangan ini, tidak bisa ditarjih, tidak bisa dikuatkan. Semua meriwayatkan dari yang sama, seimbang kekuatannya, maka ini disebut haditsnya hadits apa? Muttarib. Iya. Baik. Ini kaidah-kaidah umumnya ya. Kaidah-kaidah umumnya. Tentunya kalau kita mau masuk dalam pembahasan, ini perlu kita uraikan apa? Contoh-contohnya. Dan ini akan memakan waktu nanti. Iya. Akan makan waktu. Dan insyaallah taala apa yang saya terangkan tadi itu sudah cukup ya, memberikan kepada kita gambaran tentang hadits muttarib itu apa. Dan ada buku-buku yang ditulis khusus tentang pembahasan hadits muttarib. Iya. Ada buku karya Al-Khatib Al-Baghdadi, dan di belakangan ini ada buku dicetak dengan karya Syekh Ahmad Bazamul, ya bagus ya, tentang hadits muttarib. Judulnya Al-Muqtarib fi Bayanil Muttarib atau fi Haditsil Muttarib, begitu sekitar itu judulnya. Saya tidak hafal jelas judul buku beliau. Dicetak dalam 1 jilid, bagus sekali. Beliau uraikan hadits-hadits yang berkaitan dengan hadits muttarib. Baik, selesai sudah pembahasan tentang hadits muttarib. Iya. Baik, untuk pembahasan berikutnya hadits mudraj.
Insyaallah taala kita sambung nanti di sesi berikutnya. Di sesi yang akan datang. Ya, baik. Di sesi yang akan datang ini sesi yang terakhir ya. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan, saya persilahkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pembahasan. Ya. Untuk sementara saya cukupkan dalam sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.